Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdadina Lorenza, saya dari kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Saya berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar manajemen bisnis digital. Dengan tema yang saya jelaskan saat ini yaitu mengelola perusahaan digital. Mengapa sistem informasi itu penting? Sistem informasi dapat membantu perusahaan memperluas jangkauan mereka sampai ke lokasi-lokasi yang jauh, memperoleh bentuk-bentuk dan aliran kerja baru, dan kemungkinan juga bisa mengubah cara berbisnis. Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan lahirnya perusahaan digital. Ada 4 perubahan kuat di dunia telah mengubah lingkungan bisnis. Yang pertama adalah munculnya ekonomi global. Yang kedua, transformasi ekonomi industri. Yang ketiga, transformasi perubahan. Dan yang terakhir adalah munculnya perusahaan digital. Munculnya ekonomi global. Teknologi informasi dan globalisasi juga membawa ancaman baru bagi perusahaan bisnis domestik. Oleh karena itu, sistem manajemen dan komunikasi global, pelanggan sekarang dapat dimungkinkan untuk berbelanja dimanapun di seluruh dunia, dan memungkinkan juga memperoleh harga dan informasi kualitas barang yang dapat dipercaya selama 24 jam sehari, agar menjadi partisipan kompetitif di pasar internasional. Perusahaan memerlukan sistem komunikasi dan informasi yang kuat. Yang selanjutnya adalah transformasi ekonomi industri. Revolusi informasi dan pengetahuan dimulai pada peralihan abad ke-20 dan secara berangsur-angsur. Berjalan cepat di tahun 1976. Jumlah karyawan Amerika Serikat yang bekerja di kantor-kantor melebihi jumlah para pekerja di pertanian, para pekerja jasa, dan para pekerja pabrik atau buruh. Transformasi perusahaan bisnis. Telah ada suatu transformasi dalam beragam kemungkinan untuk mengorganisasi dan mengelola perusahaan bisnis. Sebagian perusahaan sudah mulai mengambil keuntungan dari berbagai kemungkinan baru ini. Lahirnya perusahaan digital. Perusahaan digital adalah suatu perusahaan yang hampir seluruh hubungan bisnis penting dari organisasi dengan pelanggan, para pemasok, dan karyawan dimungkinkan dan dijembatani secara digital. Dalam perusahaan digital, informasi sekecil apapun yang diperlukan untuk mendukung keputusan bisnis dapat bersedia kapanpun dan dimanapun pada perusahaan tersebut. Perusahaan digital dibedakan dari perusahaan tradisional berdasarkan ketergantungannya pada suatu set teknologi informasi yang mengorganisasi dan melakukan pengaturan bagi para manajer perusahaan digital. Teknologi informasi bukan sekedar suatu hasil karya sendiri yang bermanfaat atau suatu pemicu, melainkan lebih merupakan inti dari bisnis dan suatu peranti utama bagi manajemen. Ada 4 sistem utama yang bisa menggambarkan pengertian mengenai perusahaan digital. Yang pertama adalah sistem manajemen rantai persediaan, yang berfungsi mengotomasi hubungan antara para pemasok dengan perusahaan. Yang kedua adalah sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu mencoba untuk mengembangkan suatu sudut pandang yang konkret dan terpadu atas semua bentuk relasi dengan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah sistem enterprise, yaitu menciptakan sistem informasi perusahaan secara terintegrasi untuk mengorganisasi proses internal pokok yang menyangkut perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen pengetahuan, berfungsi menciptakan, mengambil alih, dan menyimpan, menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian perusahaan. Kalian tahu nggak sistem informasi apa? Tentu kalian sudah dengar, karena sistem informasi ini sangat umum. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Tentunya sistem informasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya yang pertama adalah sistem informasi dapat menjalankan kalkulasi atau perhitungan lebih cepat daripada manusia. Yang kedua adalah sistem informasi membantu perusahaan belajar lebih banyak. Yang ketiga adalah sistem informasi memberi efisiensi. Yang keempat adalah sistem informasi memberi kemajuan dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah internet mendistribusikan secara cepat ke jutaan orang di seluruh dunia. Dan tentunya ada juga dampak positifnya. Yang pertama adalah mengeliminasi pekerjaan dan mata pencaharian. Yang kedua, melanggar privasi. Yang ketiga, dapat menghentikan bisnis dan layanan transportasi, melampukan komunitas dan hubungan personal. Yang keempat, mengakibatkan stres. Dan yang terakhir adalah mendistribusikan produk-produk bajakan. Tantangan apa saja di dalam sistem informasi? Yang pertama adalah tantangan strategis bisnis, yaitu mencermati perusahaan digital, bagaimana bisnis memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa bersaing efektif dan siap secara digital. Yang kedua adalah tantangan globalisasi. Bagaimana perusahaan memahami kebutuhan bisnis dan sistem dari ruang lingkup ekonomi global. Yang ketiga adalah tantangan infrastruktur dan arsitektur informasi. Bagaimana organisasi mengembangkan arsitektur informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung tujuan mereka sewaktu kondisi bisnis dan teknologi berubah pesat. Yang keempat adalah tantangan investasi sistem informasi, yaitu bagaimana informasi menentukan nilai bisnis dari suatu informasi. Yang kelima adalah tantangan tanggung jawab dan kendali. Bagaimana organisasi yakin bahwa sistem informasi mereka digunakan dalam cara yang bertanggung jawab secara etika dan sosial. Itu adalah sedikit penyampaian dari saya tentang mengolah sistem informasi. Apabila ada kekurangan kata ataupun suatu kesalahan di dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.